Al-Muqaddimatu bermula ini itu muqaddimah, artinya pembahasannya muqaddimah. Jadi bagaimana yang tadi biasa terhasar maksud ubil usul pada satu muqaddimah dan 7 bab kitab. Jadi ini ketemu dalam yang pertama yaitu muqaddimah. Al-Muqaddimah itu bermula ini itu muqaddimah, artinya pembahasannya muqaddimah. Iftatahuha kalasli, belum mulai akannya muqaddimah kapan lagi dalam asal dengan mulai dengan ta'rif usul fiqh. Jadi dalam muqaddimah pembahasan pertama adalah ta'rif usul fiqh. Kemudian dia tasawwarahu, supaya ditasawur akannya usul fiqh oleh talibnya usul fiqh, pada guru yang mempunyai usul fiqh, dengan ditasawur dengan barang yang i'tirabid, ianya barang akan segala masalahnya yang banyak. Jadi ketika tasawur yang usul fiqh dengan satu ta'rif yang dapat membabit masalah yang lain, sehingga walaupun masalah yang akan dibahas untuk ledakan, tetapi mengandung masalahnya diwa kepada padum-padum bab yang dalam ta'rif. Yaitu untuk ledakan dalam ta'rif itu adillah sukah ilmaniyah, huruf istifadah dan hal mustafid. Jadi pembahasan walaupun hampir lepas daripada akarnya. Ini kan ditasawur dengan barang yang dapat membabit masalah yang banyak. Sebab masalah itu kembali ke namanya. Jadi hanya mengupur lagi. Pada katamu dalam pembahasan itu hanya lagi mengupur hingga pembahasan yang hanya orang tahu ini. Upur berizabit dia guna ala basiratin, supaya ada ianya talib urung tuntut itu sabit dia tu basirah, mempunyai mata hati, kata mana mempunyai mata hati pada tuntutnya ini. Jadi dapat dituntut dengan penuh perhatian. Karena jikalau dituntut ianya si talib akannya masalah sebelum membabitnya masalah, ini saya hana amanlah luput barang yang diharap dia akannya barang, dan hana aman mentasarufkan himmah kepada barang yang hanya penting dia akannya barang. Sebab hana lebih tetapi watra yang akan dipelajari yang bisa terjadi itu hana jadili. Walaupun kita tuntut sesuatu hana menghujung watra yang dapat belinya hujung ini. Tapi dengan kesukaan tarikh yang lebih masalah yang banyak, hingga mentang pembahasan kada kehoyo, berarti yang maksud adalah iman dia. Ini yang maksud huruf istifadah. Ini membawa masalah hal-hal mustafid. Jadi pada laginya kamu mau mendung dan beryakin. Fakultu maka ulun usulul fiqhi bermula usul fiqh. Artinya fan yang dinamakan dengan ini lafaz. Ini kita arif usul fiqh, minhaisu usul fiqhnya nama bagi satu fan. Kan yutlaq makna idhafi daripada usul fiqh. Kan makna yang terfaham daripada idhafah usul kepada fiqh. Tetapi makna yang yutlaq ini makna minhaisu usul fiqhnya adalah nama bagi satu fan. Bermula usul fiqh artinya fan yang dinamakan dengan ini laqab, yaitu usul fiqh yang memberitahu ianya laqab dengan terpujinya fan. Jadi fan yang dapatnya berguna usul fiqh. Yang nama usul fiqh memberitahu kepada terpuji fan yang dah pelajarinya. Harad wajah terpuji bimadhihi bibtina'i fiqhi alaihi, dengan sebab terbina fiqh di atasnya ini fan. Jadi fannya pada ilmu nama macam usul fiqh, tempat terbinanya fiqh. Jadi fiqh adalah ilmu cara beramal. Jadi ilmu
tempat terbina fik, maka ilmunya adalah sebuah ilmu yang mulia. Karena pakandakun terbina fikah dia ilmunya, karena bermula asal itu barang yang digunakan artinya barang akan selainnya barang. Yang itu asal barang yang bina dua kategori. Yang nyo, yang tanya buino asal fikah. Berarti tempat terbina fikah. Jadi memang fikah yang satu ilmu yang mulia, maka mabni pun termasuk satu yang mulia. Itu adillah fikah ijmaliyah. Bermula usul fik itu adillah segala dalil fik yang ijmali. Dalil fikah yang ijmaliyah. Makna ijmaliyah yang tidak muayyanah. Kondali yang kemuayyan kepada satu masalah. Itu beda dengan dalil tafsili. Dengan dalil tafsili, dalil yang ta'yin kepada satu masalah. Jadi aqimus shalah, yang dalil wajib sembahyang. Dalilnya wala takrabudina, yang dalil hadudina. Ini pun dalil yang tafsili. Jadi kata lu dengan satu masalah. Sedangkan yang dimaksud ini, yang usul fik adalah dalil fikah yang ijmaliyah. Maknanya dalil yang hana muayyan. Sebagai contoh mutlaqul amri, mutlaq amar, dan sebagai contoh ijma. Ini itu sesungguhnya pekerjaan dibahaskan daripada awal keduanya dengan wasmu awal bagi wajib itu hakikat. Dan daripada yang kedua dengan wasmu yang kedua itu hujjah. Jadi wajib atau kabar berulang mutlaq amar itu bagi wajib. Adapun mutlaq amar pemakaian bagi wajib dan hakikat. Sedangkan ijma'nya adalah yang hujjah. Yang tegah katanya bahawa ijma' itu hujjah. Yang kun dari yang ijmali. Jadi bahkan ada yang jadi ijmali karena hanya menyangkut dengan ijma' yang karena pada satu masalah. Ijma' secara umum. Ijma' secara umum yang adalah jadi hujjah. Maknanya mutlaq amar membedakan bagi wajib. Jadi hanya ada amar-amar yang karena pada satu contoh. Secara umum. Secara umum mutlaq amar membedakan bagi wajib. Jadi katanya yang maksud dengan dalil ijmali, yaitu dalil yang hanya langsung kepada satu masalah. Yang ini ada istimbat hukum itu menyingkirkan satu qadiyah baru menghasilkan hukum ya, terkombinasi dengan dalil yang tafsili. Jadi lakun bermula aqimus shalah yang menambil bermula aqimus shalah itu amar yang mutlak. Jadi amar membedakan bagi wajib. Adapun bermula aqimus shalah itu amar, jadi amar membedakan bagi wajib. Maka aqimus shalah membedakan bagi wajib shalah. Jadi mana nanti? Jadi yang maksud ini bukan dalil tafsili, tapi kedengarannya bahwa amar membedakan bagi wajib nyatanya yang termasuk dalam usul fiqh. Karena yang dibahas dalam usul fiqh. Sedangkan dalil tafsili hanya dibahas masalah aqimus shalah yang hanya dibahas, hanya pembahasan tentang aqimus shalah. Yang pembahasan ini masalah mutlaqul amri yang itu syarat amar membedakan bagi wajib. Syarat amalnya mengenali terganggu kepada wajib. Yang lainnya yang dibahas dalam ilmu usul. Kan masalah pribadi lafaz aqimus shalah, lafaz wala takrabudina banyak. Tetapi masalah amar secara mutlak tidak dikaitkan dengan amar yang pada satu contoh. Dah. Gimana? Kabar bahwa ijma'nya jadi hujjah. Dan ijma' itu dia dah cakap ijma' yang khusus, ijma' bahawa nenyang mengkot berdua. Adapun nenyang mengkot dua berdua. Bintul ibni beserta bintul sulbi ini yang contoh biasa. Ini ijma' pada satu contoh. Ijma' yang nahina. Ia kena ijma' secara umum. Jadi tinggal ada dibahas tentang ijma', tiban syarat ijma', dan pembahasan yang berkait dengan ijma' secara umum. Jadi
Jadi yang adillah ini yang ijma. Dah. Yang pertama yang usul adalah adillah fikah yang ijmaliyah. Dan yang kedua turuk istifadah juz'iyatnya. Jalan cok faedah pada juz'iyatnya dalil ijmali benar. Juz'iyatnya adillah fikah ijmaliyah. Juz'iyat adalah afrad. Jadi cara cok dalil bak afrad dalil ijmali. Misal dalil ijmali benar mutlak amar bagi wajib. Juz'iyat amar aqimus shalah. Jadi dalil tafsili yang menjadi afrad bagi dalil ijmali. Yang menyebut pada dalil tafsili kondiri dalil tafsilinya yang termasuk ke dalam usul fiqh, tetapi cara istifadah, cara cok faedah bak dalil tafsili apabila terjadi ta'arud pada dalil tafsilinya. Jadi pada ta'arud di banjara yang pembahasan tentang kefiatnya, tentang cara-cara istifadahnya yang termasuk dalam usul fiqh. Dan turut istifadah juz'iyatnya dalil fikah ijmaliyah. Juz'iyat allati yang bermula dianya juz'iyat itu dalil fikah yang tafsiliyah yang diistifadahkan akan dianya fikah daripadanya dalil. Jadi yang juz'iyat dalil ijmali adalah dalil tafsili yang hukum fikah langsung dicoba dalil tafsilinya. Wal muradu bituruki dan jumlah murid dengan turuk itu murajihat yang akan datanglah kebanyakannya murajihat bab kitab yang keenam. Jadi dalam kitab yang keenam ini beliau berpegang murajihat ketika ta'arud. Nyatanya itu yang masuk dengan turuk di sini. Jadi puatra yang jadi turuk, yang itu murajihat. Ketika menurut ta'arud yang terlihat kuat. Pakai anak yang kuat di banjaran. Yang pembahasan di dalam kitab ke-6 berarti masalah turuk istifadah. Wa halu mustafidiha, dan yang jelek hal mustafidnya, hal urang yang jok faedahnya dalil tafsili. Artinya makna hal ini sifat urang yang jok faedah pada juz'iyat dalil fikah ijmaliyah. Juz'iyat dalil ijmali yaitu dalil tafsili yang sifat-sifat uruncok faedah bermula dianya uruncok faedah itu mujtahid. Bahkan dia mustafid yang takun mujtahid karena sesungguhnya mujtahid itulah si alladhi yang uruncok faedah ianya alladhi akannya juz'iyat dengan murajihat ketika ta'arudnya dalil guna mukallid keadaan mukallid. Sebab yang istifadah ini adalah mujtahid. Ketika terjadi ta'arud di banjara ada firman, so yang harus kacau, so yang didahulukan. Yang istifadah lainnya adalah mujtahid, bukan mukallid. Jadi hal mustafid berarti hal mujtahid, kan hal mukallid. Man kekedina pembahasan mukallid itu mungkin secara apa ya? Yang maksudnya hal mujtahid yang berlebihan. Kan? Wal muradu bi sifatihi syaraitu buladiyah fi kitab Syafi'i, dan bermula murid dengan sifatnya mujtahid itu syarat-syaratnya mujtahid yang akan datang ianya syarat pada kitab yang ketujuh. Jadi turut istifadah dalam kitab yang keenam al-mustafid membahas pada kitab yang ketujuh. Baru anha bi syurutil ijtihad, dan diibaratkan daripadanya fikih mujtahid dengan syarat ijtihad. Jadi pada itu fakta tujuh yang dibahas ini adalah syarat ijtihad itu. Yang dulu dikatanya itu sifat-sifat mujtahid. Wa kharaja bi adillatil fiqhi ghairul adillah, dan keluar dengan adillah fiqh oleh yang bukan adillah. Guna yang usul fiqh adalah dalil fikah. Keluarnya yang kendali dalil kalau fikih lagi contoh diri ilmu fikah. Diri ilmu fikah yang kenadilah berarti usul. Jadi
wajib semayang, wajib niat dalam semayang, wajib niat ba'udhu. Nyatanya ilmu fiqh kan ilmu usul, karenanya bukan dalil, tapi diri fiqh. Dan keluar oleh adillah yang kon fiqh, dalilnya dalil, tapi kan dalil fiqh. Berarti yang pertama keluar dari adillah, memang dalil. Ini nyo dalil, tapi kan dalil fiqh. Contoh lagi dalil kalam, dalil pada masalah ilmu tauhid. Nyatanya anak kejit sufi. Mungkin Usuluddin aja dalil kalam. Tapi dulu Usuluddin ini diri ilmu kalam istilahnya. Dalil itu dalil ilmu kalam itu. Dan keluarlah oleh sebahagian adillah fiqh. Sebab usul fiqh nama bagi memandung. Usul fiqh nama bagi adillatul fiqhi yang idafah istilah. Memandung dalil fiqh nama bagi majmu'. Usul fiqhnya adalah nama bagi kumpulan memandung dalil fiqh. Jadi memandung dalil yang terdapat yang gabungan satu ilmu, yaitu ilmu usul fiqh. Keluarnya ba'ad, karena ba'ad dalillah anak gabungan dengan usul fiqh. Dan keluar dengan ijmaliyah oleh tafsiliyah. Dalil yang ijmali, keluarnya dalil yang tafsili. Wa illam yataghayyara, padahal sekalipun hanya berubah keduanya kecuali dengan ijbar. Sebab antara dalil ijmali dengan dalil tafsili, perbedaannya adalah pada keadaan ijbar. Sebagai contoh hakim musalah dan la takrabuina. Sebab adanya pada contoh amar nyanci. Jadi ada itu contoh amar yang membedakan wajib ke hakim musalah nyanci. Cuman perbedaan di menyatakan amar baik dari ibar ke sabo-sabo contoh min itu huwa amar. Ini dah ulang tu. Menyatakan bermula amar itu bagi wajib. Yang amar yang dah masuk. Kena harus hakim musalah nyanci. Bermula nahi itu bagi haram, bukan nahi yang wala takrabudina nyanci. Berarti dengan tak sebut membaidahkan bagi haram pada contoh-contohnya nyanci. Cuman apa beda tafsili dengan ijmali? Menyo tafsili beda itibar satu contoh yang maya. Min itu huwa amar, tak sebut hukum min itu huwa amar. Dikatakan bermula amar itu membaidahkan bagi wajib. Beda itibar contoh amarnya, tapi musalah ni tak tafsili lah. Tidak ada rasa untuk menaji tafsili dengan ijmalinya insert. Sebab ada tajuk farat daripada yang ijmali yang tafsilinya. Cuman tasmiyah di ijmali karena beda itibar satu-satu contoh yang ini. Yaitu ijmali menyukata itibar yang keamayan yang itu dalil tafsili. Jadi kenapa min isu hubungan kait kepada ijmaliyah keluar tafsiliyah. Walaupun antara ijmaliyah dan tafsiliyah perbedaannya cuma dengan itibar. Sebagai contoh hakim musalah yang keamar wala takrabudina kenahi semayang Nabi dalam Ka'bah yang itu contoh perbuatan Nabi, maka tidak ianya memandung itu usul fiqh. Dan hanya saya disebutkan sebahagiannya dalam kitabnya usul fiqh untuk tafsirnya itu contoh. Kon mana dia hakim musalahnya termasuk dalam usul fiqh. Tapi waktu itu contoh bermula mutlak amar itu membedakan bagi wajib. Saya contoh amar. Jadi sebagai contoh kon mana ini dalil yang tafsilinya termasuk dalam usul. Itu lagi ada pula baru. Karena saya akan tulis yang kitab usul yang kayak ilmu usul mengandung. Sehingga dalam ilmu mentek ini pembahasan adalah anaruh juga. Adalah anaruh sih. Cuman karena nak tawakuf dalam kitab yang dibahas ilmu mentek dibahas adanya karena tawakuf. Karena dalam artinya termasuk dalam maqasid daripada ilmu mentek. Ini menanti. Jadi pegat tulis dalil tafsili dalam kitab usul fiqh itu contoh kan berarti ini termasuk dalam usul fiqh. Artinya pegat contoh semata-mata yang usul fiqh tetap dalil yang ijmali. Cuba. Majizati karenanya ijma kan yang tasmiyah ini adalah ijma yang perkara yang apa
tempatnya berkenaan dengan usul fiqh. Maka salah satu daripada lehernya adalah juzuk kanun khususiyat. Gimana? Kannya keluar dari adilatul fiqhi, keluar dari kata-kata adilatul memandum adilah, keluarnya bukan memandum adilah. Itu adilah no memandum. Banyak kan dari kait kan, dari keluar daripada salah satu bukai. Kalau yang tak terbit dari majmuk yang memandum. Yang mengandung kenapa yang lebih terangkan itu lebih benar. Artinya lebih dari sama-sama kait. Keluar dari kait pertama, keluar dari kait kedua, nah yang keluar dengan adilatu yangnya membedakan bagi istighraq mengandung adilah, keluar dengan ma'an adilah. Nah, gimana? Gimana tuh Pak Rijal? Ya. Nyarinya yang ada dari syarah di dalam berubah ikut. Waqasa min bainiha ibadah ila tariqi ma'rifati istimati li kawanil ahkam. Yang dalil ijmalinya ada diistimbat daripada dalil tafsiri. Jadi watayakalun amar-amar yang kanan memandu membaikkan bagi wajib kecuali yang benar dalil-dalil ini bukan wajib hingga bertugas kepada satu kaedah. Jadi istimbat ini lah. Ini nama api membaik dalil tafsiri. Bukan? Ini nawak fikah dalil. Dalil tafsiri bukan fikah. Yang fikah adalah hukum. Sedangkan ayat dan hadisnya dalil. Jadi diistimbat kawaid dari ayat dan hadis. Sehingga dari kumpulan dalil ayat dapat disimpulkan ke dalam satu kaidah. Yang diurang duduk dan beristimbat kan pakai kaidahnya. Banyak dasar dari istiqra. Ya, waktu istiqra akan ketemu satu kaidah yang bahwa amar membedakan bagi wajib. Jadi yang bukan jadi yang dasar dalil tafsiri. Dari dalil tafsirinya yang diijtihad hukum, diijtihad fikah, dan dari dalil tafsirinya yang diistimbat kawaid. Yang kawaidnya adalah dalil ijmali. Karena mensyarah itu ya. Jadi kon hukum mental, kon fiqh mental yang diistimbat daripada dalil tafsiri, tetapi kawaid pun diistimbat dari dalil tafsirinya. Kawaid itulah dalil ijmali. Wakila usulul fikhi ma'rifatuha. Kunci bermula usul fikih itu ma'rifahnya. Artinya ma'rifah adillah fikah dan barang yang diampahkan adilnya. Jadi beda sebagai menyikut diri adillah fikah imaniyah dan ma'ba'dahnya usul fikih. Menyojino depu dalilnya. Jadi yang jadi usul fiqh bukan adillah ijmaliyah, tapi sebenarnya mengetahui adillah ijmaliyah. Karena dengan alasan dengan alasan menyodalil dalil tok mentang hana ada hukum menjadi dalil hukum ini. Dalil nak dro idanya hana ada hukum. Kan ini hukum. Ya. Jadi berada boleh dia tak ada adillah baru dia tak boleh hukum. Jadi berdasarnya dari pendapatnya yang usul fiqh adalah ma'rifah adillah bukan diri adillah. Ya, penyampingnya mesti kan?
ada adillah hidup kedero. Anak tak tepu adillahnya. Dia mungkin naik lebih hukum daripada adillah. Jadi sebenarnya yang kun usul adalah ma'rifah adillah, kan diri adillah. Pandai je lagi ikut. Jadi ma'rifah adillah fiqh hikmaniyah dan ma'rifah turuk istifadah dan ma'rifah al-mustafid. Dan ditarjihkan akan pendapat pertama. Pendapat pertama hana ma'rifah diri adillah. Dipanjangkan tarjih lianal adillata karena sesungguh adillah dan barang yang diangkapkan artinya adillah apabila tidak diketahuikan akan dia tidak keluar dia daripada keadaan itu usul. Ada kepuasannya tetap ini adalah asal tempat dijubit hukum kita. Jadi menyanyi tempat dijubit hukum kita hanya menoleh sudah boleh yang yang tawakuf fikah dia akan depuah dengan hukum fikah ni. Depuah katanya bahawa niat wajib pada wudu, yang depuah katanya tawakuf dia tu depuah katanya dengan dalil-dalil. Tapi wajib niat pada wudu. Nah, tawakuf dia tu sudah depuah katanya tentang dalil. Ada hanya depuah ni yang wajib ni. Jadi hanya tawakuf dia. Kan? Dan ditargetkan akan pendapat pertama akan ditarget karena sesungguh adillah dan barang yang diangkapkan artinya adillah apabila tidak diketahuikan akan dia mestinya tidak keluar dia daripada keadaan itu usul. Walaupun kala dan bermula asal yaitu jamun jawamid berkata yang asal tiba-tiba ini bermula usul fiqh itu dalil fikah ijmaliyah wakilah ma'rifah kunci ma'rifahnya dari fikah ijmaliyah. Yang minisumi khilaf saban dan yang usul fiqh dalil fikah yang ijmali kunci ma'rifah. Cuma beda pada yang barat saja ini adalah menjadi dalil. Yang beda pada yang barat. Kemudian menurutnya gekun ianya asal warna gekun wal usuli al-arif biha. Bermula usuli yang dibangsakan kepada usul, yang usuli, yang ulama usul menamai tadi itu al-arif biha, orang yang mengetahui dengannya adillah dan mengetahui dengan huruf istifadahnya adillah dan mustafidnya adillah. Jadi yang gekun usul fiqh adillah fikah ijmaliyah mandang. Ana le perkara ke di Ini kan le perkara apa? Yang usul fiqh adalah fikah ijmaliyah, huruf istifadah dan hal mustafid. Yang le perkaranya berhubungan dengan usul fiqh. Sedangkan le dengan asal yang gekun usul fiqh adalah dalil fikah ijmaliyah, toknya mandang. Kunci ma'rifah yang bawa kita naruh. Kemudian yang gekun usuli, orang yang berbangsakan kepada usul, yang benar depu le perkara ini. Yang pertama ma'rifah, orang yang depu dalil fikah ijmaliyah, bergedepu turun istifadah dan bergedepu hal mustafid. Jadi orang yang depu turun istifadah yang baru dia ke usuli. Sedangkan musamma usul tipu lah guys. Yang ke usul yang di mana masyarakat menua yang di surah. Yang dia ke usul fiqh yang tempat terbina fikah adalah dalil ijmali. Yang terbina fikah dengan tok sabo kepada dalil yang ijmali. Man urang baru keun urangnya urang maling usul berjir ke jalan-jalan istifadah. Yang untuk dengan dia ke ulama usul berjir ke jalan istifadah. Sebenarnya menjadi di ulama usul turut istifadah kanan semua. Yang mana? Sedangkan mutama usul ada yang mutama usul tipu lah guys dalil fikah ijmaliyah. Tapi urang yang baru keun urang yang dibangsakan kepada ilmu usul berhukum tentang turut istifadah dan hal mustafid. Yang baru benar dia perkara. Jadi yang dia perkara pada usuli, sedangkan pada usul fiqh dengan syarat dia. Apa benda? Kemudian yang beda antara jawami dengan kitab usul. Dalam wedek dan jumlah asal itu berkata yang asal.
bermula usul fiqh itu dalil fikah ijmaliyah. Kenki ma'rifahnya dalil fikah ijmaliyah. Kemudian gekun ianya asal bermula usuli, urang yang dibangsakan kepada usul itu urang yang mengetahui dengannya turut dengannya dalil ijmali dan mengetahui dengan turut istifadah dan mustafidnya adillah. Mukhalifan hal keadaan tengku asal itu gemukhalafah pada demikian akan sekalian ulama usul. Ini rezekinya mukhalafah enggak ini. Apakah hai kadang beda bagi tulis mentang tapi maksud sabanjit dia dirafi itu maksud berau itu hina saban enggak. Ini lo ni bintangnya nan saban enggak. Jadi anak saban menyo di orang lain musamma usul fiqh benar dia perkara. Dalil ijmali, turut istifadah dan hal mustafid. Mendapat lainnya baru benar usul fiqh. Tapi ilmu kan benar dengan kuasa. Ilmu yang gekun dalil yang gekun usul fiqh dalil fikah ijmaliyah tu. Tapi menyusuli kira-kira orang baru berbangsa kepada ilmu usul yang berhubung dengan perkara yang benar. Tapi bersama usul fiqh hanya ada apa benda. Man kuala sana tanya. Yang mengandung alasannya kalau berdua ini yang tidak mengenai qararahu dan urai akannya wajah mukhalafah dalam kitab Manul Mawani bima la yasbi dengan barang yang han boleh berat. Han boleh ati uraian jelas karena itu pikiran lebih blok anak puas dulu yang lain pihan puas dan urai akannya wajah mukhalafah oleh Syekhuna Alamah Jalal Mahali dengan barang yang hanya lebih diadanya uraian dalam mengenai balik Jalal Mahali karena memang bicara yang menjawabnya kan harus beri jawaban di atas wajah mukhalafahnya tetapi jawabannya pun hanya lebih baca di dalam tahu tidak kena upaya. Kemudian istamadahu anggap baik akannya wajah mukhalafah pula oleh Qurainian yaitu Alamah Syamsul Barmani. Yang pun hanya diterima bak pugah bak wajah mukhalafahnya pun hanya baik kai. Hanya itu boleh. Kalau ada ikut dari Syamsul Barmani untuk bertolak uraian yang kana di atas mukhalafah. La yurafu bil mansubi ziyadatu qaidin min nisbah ala mansubi. Tidak diketahuikan pada mansub akan ziyadah kait min nisbah di atas mansub ini. Lebih kait pada mansub daripada mansub ini hana. Lebih kait pada mansub daripada mansub ini. Pada nisbah tidak urang kepada usul, nya pada urangnya kapai ada kait yang hana pada usul fiqh. Sedangkan pada usul fiqh no apa bagai dalil fikah ijmaliyah. Pada nisbah urang kepada usul fiqh tak benar dua perkara ada tambahan. Yang hana pernah lagi yang nisbah saya sama kait pada mansub. Banyak kait dengan nisbah. Kemana kait dengan nisbah? Baru urangnya dia dan nisbah dengan menyona olehnya tambah dua dulunya. Baru dia dan nisbah masalah lagi. Tapi kaitnya hana menangkul nisbah nak ukur. Pada mansub nak kait-kait lain. Tapi kaitnya kau untuk tak dan nisbah. Ini yang boleh. Jino kait min haitu nisbah. Mana di? Baru jika urangnya dan nisbah kepada ilmu usul benarnya apa dan benar lain lah dua waktu. Nyatanya hanya pernah nak pada ilmunya. Jadi dino kana apa? Jadi banyak agak baik uraian tentang wajah mukhalafahnya baik karena itu tahu deh. Jadi dia ada tu kaidin kait yang ramah yang dengan dibuat dengan turut istifadah dan dengan hal mustafid. Kepalaan dan usul ianya Alamah Syamsul Barmawi tidak dimakrufkan pada mansub akan diadah kait min haitu nisbah kau diadah di atas mansub ini. Wa adaltu an qawlihi dalailu ila qawli adilatu. Lianna mudahna jam'u filatin la jam'u kasratin. Dan ulun berpaling daripada kenyatenku dalailu. Ini dalam jamu-jamu itu dalailu. Menyuruh kau berpaling kepada kunun adillatul fiqhi ijmaliyah. Karena sesuatu yang mewujud di dunia itu jamak silah atau jamak kasrah. Orang yang jamak silah itu belum miuk kan. Sebab pada kalangan
farat adalah fikah ilmiah hana lebih dulu. Yang diperfaradi hana lebih daripada dulu. Mutlak amal, wujud, mutlak nahi, biarum, buat nabi di hujah, iman di hujah. Jadi kahana ni katanya. Yang itu pembahasan ni yang tu masalah yang tu dia benar. Yang tu ba'amar mentang kan timbul masalah yang kasirah itu. Tapi masalah yang banyaknya kembali kepada satu kaedah yang lain. Yang kaedah yang lainnya hana ada. Ini dalam asal imarat dengan dalailu jama' kasirah. Sedangkan farad di hana ada. Yang jadi itu kembali kepada jama' khilaf berkaitan dengan adillatul fiqhil ijmaliyah. Dan berpaling daripada kunya asal dalailu kepada kendun adillah, karena sesungguhnya yang wujud di dino itu jama' khilaf dan jama' kasirah. Walima sila, dan alasan yang kedua karena barang yang dikatakan orang sesungguh wadan fa'ilu tidak datang ia akan kejamak bagi isim jenis dengan wadan fa'ilun. Jadi isim jenis ada wadan fa'ilun yang hanya kejamak dia ada wadan fa'il. Sedangkan ino dalilun kalau jamak dia ada wadan fa'il dalail yang harus hana mana. Ini dalam kaedah hana mana. Jadi hana betul ni dalail. Ini nilai yang kedua. Dan nilai yang kedua karena barang yang dikatakan sesungguh fa'il. Yang fa'il maknanya wadan fa'il itu tidak datang ia akan sejamak bagi isim jenis dengan wadan fa'ilun. Fa'il sudah walaupun adanya naga pula dengan bahasanya itu dengan bahasanya wadan datang ia akan nadir. Nah orang pula saya benar dia jalan nadir seperti makhluk ini. Dia ada dengan kaji juga. Tapi nilai yang kedua kan buku kan. Nilai yang kedua alasan pasukan wudu. Karena hana wari, hana fa'il jamak daripada fa'ilun. Mana sahabat-sahabat? Kami ada mana sahabat memang kaji juga. Cuma karena alasan lain menurut lanjutkan dalail karena afrad di hana lu. Maka sahabatnya juga dah diizin. Wa'in mudah padahal sekalipun dirakan akan dianya hasil terima punya pekerjaan datang dianya jamak keadaan nadir. Dari contoh wasaid jamak pada wasidun. Ini wasidun dan wadid pada jamak wasaid. Itu yang ada wasaid. Wala manalikul ilmin mabadiun mabadi'a pada kulikul ilmin untuk sabar. Isim anak masmu Masuk di mabadi'ah likulli ilmin berkabar. Wa'alam anna likulli ilmin mabadi'ah wa mawdu'an wa masailah. Dan ketahui olehmu sesungguh bagi setiap ilmi itu na mabadi dan na mawdu' dan na masail. Maka bermula mabadinya ilmi. Ini mabadi secara umum. Itu barang yang tawakuf akhirnya barang oleh maksud bidah. Sesuatu yang tawakuf maksud bidah daripada ini pada sesuatunya bukan dengan mabadi. Kuadra dengan barangnya daripada ta'rifnya ilmi dan ta'rif aqsamnya ilmi dan faedahnya ilmi dan mayustamatumin. Jadi yang pertama ma'atawakafu no ta'rif. Jadi ta'rif termasuk dalam mabadinya menyoriti saudarakan mabadi yang itu. Memangnya mana mandu mengkira mabadi itu. Awan mawdu, awan mustahil, itu mabadi yang itu. Ini mabadi ini yang lebih bagus daripadanya ma'atawakafu madab. Mabadi ini mabadi dengan makna ma'atawakafu alaihi maksud bidah. Sehingga yang nak itu kok. Kata kata mah dengan mawdu' dengan masail memandum baru nanti tu. Ini bukan istilah lain mungkin dikatakan mabadi yang itu. Tidak akan mabadi yang lain. Mabadi ini barang yang tawakuf hasilnya barang oleh maksud bidah. Jadi mabadi di ilmi berarti barang yang tawakuf maksud bidah pada ilminya dia tinggi. Yaitu yang pertama ta'rif. Ta'rifnya ilmi. Dan ta'rif aqsamnya ilmi. Dan faedah ubaidah ilmiah.
Banyak faedah termasuk tawakkuf di mana ada depu faedah, hana itu betul level ini. Bermula dianya faedah di sini. Ini kalau khusus ke usul fiqh, sebab yang arif kali ini benar. Menyo faedah, dianya faedah di sini pada fan usul fiqh itu ilmu bi ahkamillah, untuk mengetahui dengan hukum-hukum Allah. Jadi faedah ilmu usul fiqh untuk mengetahui fiqh, yaitu mengetahui hukum-hukum Allah. Dan termasuk ma yatawaqafulun ma yustamaddu minhu, barang yang diistimdadkan akan dianya ilmu daripadanya barang. Kotra ada sumber tempat ketuat ilmu usul fiqh. Usul fiqh lain mandu ilmu, sumber tempat ketuat ilmu komentar. Menyadanya ini orang kabut usul fiqh, berarti ma yustamaddu minhu ilmu usul fiqh. Pun dianya barang tempat istimdad di sini itu ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu tauhid di mana lagi? Walaupun pemakaian ilmu kalam untuk mana yang lain, tapi di sini ilmu kalamnya adalah ilmu tauhid. Sebab untuk menghasilkan fikah, nya tawakkuf di atas ilmu tauhid. Karena bahkan payah guna ile tak iman, tak percaya yang bahwanya haba Allah, yang bahwa habanya haba Nabi, dan yang haba Nabi hana yang salah. Jadi untuk kata percaya yang haba Allah, yang haba Nabi, habanya hana salah, li Nabi pernah berpegang menau. Yang baru tu je sekali. Tapi punya hana ada percaya yang haba Nabi, adapun Nabi mantau dia tulis. Nah itu dia sekah yang Nabi juga kadang mana? Yang dalam Quran, kadang berkau-kau Qurannya. Jadi karena nak tawakkuf fikah di atas iman, hingga baru dapat menghasilkan adanya tawakkuf kepada ilmu tauhid. Manakah ada percaya buku yang boleh percaya pada kalam Allah dan haba Nabi, yang baru untuk itu fiis bahawa haba Allahnya dia tadi, haba Nabinya dia tadi, baru itu hukum fikah. Mami hana ada percaya adanya tertentu mana haba Nabi dengan haba adanya, mana dia hukum haba adanya orang. Kemudian wajah tawakkuf usul fiqh kepada ilmu kalam. Sehingga amal tamaddu tempat usul fiqh adalah yang pertama ilmu kalam, yaitu untuk meyakini yang bahwa ayat dan hadisnya haba Allah dan haba Nabi yang adanya betul, yang salah-salah. Yang kedua ilmu Arabiyah, ilmu tentang bahasa Arab. Kita mau nahwu kena saraf nanti bayan belum adanya. Bahkan tawakkuf kepada ilmu Arabiyah karena adillah wali dalam bahasa Arab. Adillah katanya yaitu ayat dan hadis datang dalam bahasa Arab. Jadi tawakkuf istidlal kepada buku dengan ilmu Arabiyah. Dan ahkam. Wal ahkam artinya dan tasawurnya ahkam. Termasuk lam yang tawakkufnya mentasawurkan segala hukum syar'i. Ahkam yang maksud di sini ahkam syariah dan ahkam dengan makna nisbah sama. Sebab dengan yang tawakkuf fiqh kepada mengetahui ahkam syariah. Karena dalam pembahasan hukum fiqh, takrif hukum hanya enggak bahas. Yang dibahas masalah dalil fikah ilmiah. Yang kali dah penuh kaidah-kaidahnya. Cuman punya kaidahnya yang sudah ana medalih kepada dia tarikh kuadra makna wajib, kuadra makna sunnah. Nyatanya ana. Paham? Jadi ana itu juga tarikh ini. Tetapi tarikhnya dua kali lebih awal dari buku ini. Makanya jinnya bukan usul, tetapi sesuatu yang tawakkuf usul dia tinggi. Wah, yang kali kuadralna mabadi kali. Jadi mabadi ta'rif faedah
dan mayutamadu. Berarti ini nak bagi yang itu dia Nabi itu dah ambil hukum milik banyak ilmu ya. Yang mendiam-diam mentah itu. Kemudian yang kedua mawdu'. Dan bermula mawdu'nya di setiap ini itu barang yang dibahaskan pada demikian ilmi daripada awaridnya yang zatiah. Yang kedua mawdu' sesuatu yang dibahas tentang awarid zati bagi sesuatunya. Awarid zati sesuatu yang datang bak sesuatunya, asal yang datang bak si. Jadi ini kan awarid. Bak awarid jamak daripada aridun. Aridun adalah sesuatu yang datang. Maka dalam pembahasan ini pun awarid zati, awarid what? Nanti bukan yang berapa di bawah itu, agar orang sebut dan dipi, itu kan? Itu namanya dua macam itu. Jadi mawdu' yang kedua yang dibahas tentang awarid zati dalam ilmiahnya. Ini lagi adillah fiqh. Yang adillah fiqh itu mawdu' ilmu usul fiqh. Karena di dalam usul fiqh dibahas awarid zati daripada adillah. Adillah dalilnya ayat adil. Ayat hadisnya kan adillah. Kemudian pada ayat dan hadis awarid, wasah-wasah yang datang kepada adillah. Hadis umum, hadis yang khas, yang mujmal, yang bahir, yang muawwal. Yang adanya adalah awarid bagi adillah. Dan adanya awaridnya dibahas dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh membahas tentang membahas tentang khas, membahas tentang mujmal, mubayin, bahir, muawwal. Yang kayaknya dibahas dalam usul fiqh. Yang adanya mengandung awarid bagi adillah fiqh. Ini adillah pokok awaridnya yang disebut dengan mawdu'. Jadi mawdu' ilmu fiqh adalah mawdu' usul fiqh. Mawdu' usul fiqh adalah adillah fiqh, dalil fiqh. Dalil hanya dibahas dalam usul fiqh, yang dibahas awarid zati daripada adillah. Dan awarid itu khas, mutlak, mubayyid yang adanya awarid itu. Jadi karena dibahas tentang awarid zati daripada adillah, maka adillah itu dengan mawdu'. Dan bermula mawdu' nya di ilmi dan mawdu'nya di ilmi. Wa mawdu'uhu yana ayna wa mawdu'uhu ay ma yubhatu fi dzalika al-ilmi an awaridiyya. Ay teman. Iban? Benar. Bermula mawdu'nya mawdu' di ilmi. Itu lagi adillah fiqh di sini. Anjir, sebab mawdu'nya kembali kepada ilmu secara umum. Baik kepada mawdu'nya usul fiqh, mawdu'nya usul fiqh ke adillah hanya contoh yang kitnya jadi mawdu'. Jadi ni kan mana. Tapi yang orang sebelah usul benar. Sebab pada hukum dia hana roman wa masailu ma yutlabu bukan hanya wa masailu ay ma yutlabu. Kan? Man karena kabli mana dapat gol. Yang terjadi hana terjadi. Jadi terjadi hana mana itu khabar bermula mawdu'nya ilmu itu ma yubhasu fi dzalikal ilmi an awarad dia. Kajian tu. Dia kan contoh macam khabar. Yang mana tapi yang terakhir kan mana. Wa masailu dan bermula masa
masailnya di ilmi. Ini yang berkenaan masalah. Yang berkenaan masalah pada titik ilmi itu barang yang ditunjukkan nisbah mahmulnya barang kepada maudhu'nya barang. Yang barang namanya qadiyah tadi. Barangnya adalah qadiyah. Yang pada qadiyah hanya mengisbatkan mahmul kepada maudhu'. Berarti ini yang dikun dengan masail adalah qadiyah yang maksud daripada fannya itu mengisbatkan qadiyahnya. Misalnya sebuah qadiyah pada bulat apabila ta'arud am dan khas maka ditafsirkan am dengan khas. Sebenarnya itu sebuah qadiyah yang ada betul. Waktu yang bahas dalam ilmu usul banyak adanya yang jadi isbat. Gemai dalil-dalil untuk mengisbatkan apanya. Jadi sebuah qadiyah yang perlu ditujukan yang itu masail. Menurut ilmu fiqh jadi mengisbatkan wajib pada niat. Bermula niat itu wajib. An-niyat itu wajibatun fil wudu'. Bermula niat itu wajib pada wudu'. Ini satu qadiyah. Yang dalam ilmu fiqh yang termasuk makhluk. Jumlah dalil atau ayat atau hadis yang tunjuk kepada wajib niat pada wudu'. Berarti mengisbatkan wajib pada wudu' yang adalah satu makhluk daripada ilmu fiqh. Hanya berdoa berdoa sembahyang duha itu sunat. Mengisbatkan hukum sunat kepada sembahyang duha yang salah satu makhluk dalam ilmu fiqh. Makanya berkenaan dengan masalah. Ini bukan masalah dalam ilmu fiqh. Berarti makna masalah adalah satu qadiyah yang sasaran dalam ilmunya adalah mengisbatkan mahmul qadiyahnya kepada maudhu'nya. Nanti menanti qadiyah-qadiyah yang ada dalam kitab nahwu yang perlu ditutup oleh ulama nahwu. Jadi ulama nahwu mengisbatkan marfu kepada fa'i, bermula fa'i itu marfu. Yang mengisbatkan marfu kepada fa'i sesuatu makhluk dalam ilmu nahwu. Berarti al-fa'ilu makhlukun yang itu masalah. Ini tidak ada masalah ini. Jadi makna satu masalah adalah satu qadiyah yang ditentukan yang sasaran pada ilmiahnya untuk mengisbatkan mahmul qadiyahnya kepada maudhu' qadiyahnya. Jadi mahmul dan maudhu' adalah maudhu' qadiyah. Kan maudhu' ilmi. Kan maudhu' ilmi dan maudhu' qadiyah. Jadi semuanya qadiyah. Bermula masailnya ilmi itu barang yang ditentukan akan nisbah mahmulnya barang kepada maudhu'nya barang pada demikian ilmi. Contoh lagi ilmi kita di sini masalah usul fiqh dengan maudhu' amar bagi wajib itu hakikat. Pemakaian amar bagi wajib itu hakikat. Ini hanya satu qadiyah. Pegang bahwa amar memfaedahkan bagi wajib. Yang satu qadiyah yang termasuk makhluk dalam ilmu usul fiqh. Yang sasaran ada gemai dalil itu ada uraian-uraian ilat yang juga ilatnya untuk mengisbatkan bahwa amal memfaedahkan bagi wujud. Di mana qadiyah al-amru lil wujud yang satu masalah yang dalam usul fiqh. Bermula masailnya di ilmi itu barang yang ditentukan akan nisbah mahmulnya barang kepada maudhu'nya barang pada demikian ilmi. Sebagai contoh ilmi ditanya di sini dalam usul fiqh dengan wasmu amal itu bagi wajib. Sebandakan itu kabar itu hakikat. Dirujuk. Bermula amal itu bagi wajib. Itu lebih bawa kabar itu. Perasaan. Pada hakikat yang kabar menjadi sesungguh amar itu memfaedahkan bagi wajib itu hakikat. Kita yang nyalanya kabar jamaah pendak Taiwan karena isim anna amra
Haji? Isim kan? Kan isim amra, bi'anal amra. Ini isim anna. Apa Haji? Mana? Nomor 2 al-amru lirujuk itu hakikat, mana? Oh, dia al-amru lirujuknya lain ini. Al-amru lirujuk bermula amar itu membayarkan bagi wajib. Sebenarnya tak apa tertiba tu bahwa seluruh al-amru lirujuk itu hakikat. Tapi nanti lah. Sebab pada kalam yang makhluk dalam sufik kon pegahnya hakikat atau yang menjadi dipegah amar membayarkan bagi wajib nandung. Ini yang nak kata amalnya membayarkan bagi wajib dan ibadahnya ada jalan hakikat. Ini yang nak kata bi'an al-amran lil-wujubi. Hal macam ini hal keadaan amal membayarkan bagi wajib itu hakikat. Dan bermula nahi itu bagi tahrim. Hal keadaan seperti demikian ini membayarkan nahi itu